wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para bapak, para ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam bentuk nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam yang disertakan dengan nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan salat tarawih kita, puasa kita, tadarus kita, amal soleh kita, dan ibadah kita yang lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam ini kita berada di malam yang ke-22. Betul Pak? Betul Pak Bu? Betul ya? Berarti sudah 21 hari kita telah sama-sama rasakan lapar dan haus pada siang hari. Namun semuanya kita tahan semata-mata untuk menjalankan tugas yang mulia, tugas yang istimewa, tugas yang diberikan oleh Allah tidak sembarang orang, hanya kepada orang-orang yang beriman yang diberikan tugas mulia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipercaya oleh Allah dan termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa tinggal 9 hari lagi. Betul? Betul kan? Tahuan yang betul beli baju baru tuh, ya. Yang paling itu beli baju baru, tahuan tuh. Saya lihat di mana-mana masjid kosong, satu sat isinya 6 orang, apalagi ibu-ibunya. Pada pulang kampung. Ibu-ibunya daripada pusing, ibu-ibunya daripada neksa adonan diseksa, dibanting sama banting sini, bikin ketapang, bikin kue sus, bikin banyak banget juga. Yang namanya adonannya diseksa. Lain dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah nggak pulang-pulang di masjid. Iya. Kalau kita pulang di masjid, kalau nggak pulang dicariin sama ibu kita. Iya. Bapak kemana kita ini? Iya. Jangan-jangan ini. Iya. Nabi 10 terakhir itikaf di masjid nggak pulang-pulang. Nabi isi itu 10 terakhir beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia habiskan 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ma'asyiral muslimin wal muslimat, ada makhluk Allah tatkala ditinggal Ramadan sehari daripada akhir daripada bulan Ramadan,
Ija akhiru lailatan min Ramadan, tatkala apabila sudah sampai pada akhir bulan suci Ramadan, maka samawati wal ard wal malaikat mati. Di akhir daripada bulan suci Ramadan, yang namanya makhluk-makhluk Allah, bumi makhluk Allah, langit makhluk Allah, malaikat makhluk Allah, bahkan samawati wal ard wal malaikat, mereka menangis. Masyaallah muslimin hadakumullah. Bumi, langit dan malaikat semuanya menangis. Lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayun, ya Rasulullah, kenapa bumi, langit dan para malaikat menangis tatkala mau ditinggal Ramadan? Qala Rasulullah SAW, musibati ummati Muhammad SAW, akan terjadi, akan datang musibah kepada umat Nabi kita Muhammad SAW di Ramadan, karena ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Kita nangis nggak ditinggal bulan suci Ramadan? Hah? Nangis nggak Pak? Bu, ditinggal sama bulan suci Ramadan nangis nggak? Malah senang, bisa makan lagi, bisa minum lagi, bisa senang-senang sama istri siang hari. Bumi, langit, malaikat semuanya menangis. Kenapa? Karena melihat umat Nabi Muhammad SAW banyak mengerjakan maksiat. Betul. Mbak puasa aja merokoknya sembarangan. Bulan puasa aja makannya sembarangan. Gimana nggak bulan puasa? Emang sih benar katanya setan dibelenggu, pintu neraka ditutup-tutupin, tapi ternyata lihat aja. Nah, coba aja lihat siang hari itu di layar hijau tuh kakinya gelantungan badan. Hilang dari rumah, sama Ben, saya puasa Ben, nggak taunya gelantungan kakinya. Bukan orang sini, bukan. Ya, orang Rawasari. Iya ya. Nangis itu malaikat bumi dan langit karena melihat umat Nabi Muhammad SAW kalau sudah habis bulan suci Ramadan, kita ini ditinggal sama puasa bulan suci Ramadan, pasti maksiat kerjaannya, pasti berbuat dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Makanya bulan puasanya tinggal 9 hari lagi, pergunakan sebaik-baiknya. Yang sunnah dapat pahala wajib, yang wajib dapat 70 kali lipat. Gak ada bulan seperti bulan Ramadan, gak ada bulan yang semulia daripada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin hadakumullah, puasa kita, zakat kita, mari kita sama-sama jaga, pelihara. Jangan sampai puasa kita digantung oleh Allah, tidak sampai kepada Allah lantaran kita tidak mau mengeluarkan zakat fitrah. Ya, setelah kita puasa ada kewajiban kita, yaitu zakat fitrah. Alhamdulillah di masjid ini ada panitia zakat fitrah. Bayar zakat fitrah. Bapak makan beras yang berapa? 10.000. 10.000 kali 3,5. Beras yang berapa? 9.000. 9.000 kali 3,5. Jangan curang. Kebanyakan curang yang mau pulang kampung curang.
Makan beras yang 12.000 bayarnya 10.000. Ya Pak, ini enggak Pak? Jangan, dia jujur, ya. Bayar zakat fitrah. Kalau kita nggak bayar zakat fitrah 3,5 liter, puasa kita akan tergantung antara langit dan bumi. Nggak diangkat sama malaikat, tidak disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek-capek kita puasa, capek-capek kita menahan lapar dan haus, tapi kita tidak bayar zakat fitrah, maka puasa kita akan tergantung di tengah-tengah ma'asyiral muslimin hadakumullah. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Zakat mal, wali zakat mal. Ada orang kaya nggak di sini? Hah? Kaya? Kaya orang. Kuarin zakat mal. Kalau udah sampai di shopnya, udah setahun, Bapak punya 84 gram, kaliin sekarang mas berapa? Kaliin itu, bayar zakatnya 2,5%. Jangan sampai nanti harta yang kita miliki, harta yang kita punya, harta yang kita dapati dengan jalan yang halal, diminta diambil oleh Allah dengan berbagai macam musibah dan bala. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Orang yang punya harta tidak mau dikeluarkan zakatnya, tidak mau diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah, dia habiskan, dia masukkan ke dalam perut. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yashrikunha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih tahu kepada mereka, kepada orang-orang yang menumpuk harta, emasnya, peraknya, duitnya, semuanya yang menumpuk harta, dia tidak mau keluarkan hartanya untuk berzakat, dia tidak mau keluarkan hartanya untuk sedekah, padahal janda ada di segala rumahnya, anak yatim ada di segala rumahnya, fakir miskin ada di segala rumahnya, tapi dia tidak mau keluarkan hartanya untuk fisabilillah, di jalan Allah. Kasih tahu kabar yang sangat amat pedih tentang ajab Allah. Apa? Yauma yuhma fi nari jahannam fatuqwa baha jibahum wa juhuruhum wa juhuruhum hadza ma kanattum li anfusakum faju ma kuntum taknizun. Beri kabar kepada mereka, wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang yang tidak mau mengeluarkan infak, sedekah dan zakatnya di jalan Allah, maka nanti itu harta yang kita miliki akan dilebur oleh Allah di dalam neraka jahanam sampai harta itu mendidih, sampai harta itu berjorak, lalu harta itu dikembalikan kepada pemiliknya melalui 3 tempat. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Fatwa bahajibahum melalui jidatnya. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Yang pertama melalui jidatnya, melalui keningnya. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa melalui keningnya? Kenapa melalui jidatnya? Padahal jidatnya rata, jidatnya lurus, jidatnya dibuat sujud, tapi harta yang sudah begitu mendidih, menggorak-gorak ke dalam neraka jahanam, dikembalikan melalui jidatnya. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Karena kalau kita melihat orang itu senang atau tidak senang diminta hartanya, kata Rasulullah, lihat jidatnya, lihat keningnya, mengkerut atau kagak. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Pegang nih jidat ini, pegang jidat masing-masing deh. Atau ada orang minta sumbangan, pegang jidatnya, mengkerutnya tuh, seneng nggak? Kalau nggak seneng berarti kalau tuh bahil, korek.
Pelit. Ya. Nah, jidatnya makanya pertama kali ya. Wajuruhum, lambungnya ma'asyiral muslimin hadakumullah. Kenapa melalui lambung? Karena semua harta kita masuk ke dalam lambung. Penyimpanan harta kita yang paling aman, yang paling aman penyimpanan kita, harta kita adalah di dalam lambung, bukan di bank. Kalau bank bisa kebakaran, bisa kerampokan, tapi kalau di dalam lambung siapa yang berani? Yang halal masuk ke dalam lambung, yang haram masuk ke dalam lambung, yang mubah, yang makruh, semuanya masuk ke dalam lambung. Coba, itu harta kita semua masuk ke dalam lambung. Nggak peduli ada anak yatim, nggak peduli ada janda, nggak peduli ada musafir, semuanya masuk ke dalam lambung. Yang penting gua kenyang, belum mah terserah. Tuh, ya kan? Tuh. Iya Pak, benar nggak Pak? Iya, bukan orang sini Pak. Nah, saya tahu orang sini mah enggak. Orang sini sih baik-baik semua. Baik. Orang sono. Ya. Semua harta kita masuk ke dalam lambung. Yang halal, yang haram, yang mubah, yang makruh, semuanya masuk ke dalam lambung. Makanya nanti lambung yang akan mendapat harta yang sudah dikembalikan dari dalam neraka jahanam kepada lambung kita. Kemudian yang ketiga adalah melalui punggung kita, ma'asyiral muslimin hadakumullah. Kenapa melalui punggung? Punggung kita datang sama sisi bagus, tapi nanti tatkala kita dibangkitkan dari dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa punggung kita ini tinggi sebelah? Kenapa punggung kita ini hancur? Kenapa ma'asyiral muslimin hadakumullah? Maka tatkala kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang datang, ada orang minta sumbangan, ada orang tukang minta datang minta sedekah di rumah kita. Bukannya kita kasih dengan senyuman, bukannya kita kasih dengan harta kita, tapi kita kasih punggung kita. Kita balikkan wajah kita, kita kasih punggung kita kepada orang yang memintanya. Maka nanti pada hari kiamat, harta kita yang sudah begitu panas akan dikembalikan melalui punggung kita. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Haja ma kanattum li anfusakum faju ma kuntum takijun. Itulah harta yang tidak engkau keluarkan zakatnya, itulah harta yang tidak engkau keluarkan sedekah infaknya, itulah harta yang tidak pernah fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Musila lahu yaumal qiyamah sujaan aqra lahu jabibatan yaumal qiyamah. Harta yang sudah begitu panas, harta yang sudah dididikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam, lalu dibentuk seperti ular yang kepalanya kotak, di mana di atas dua matanya terdapat dua titik yang sangat amat panas, melebihi panasnya daripada matahari. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Lalu ular tersebut dililitkan pada leher kita. Haja ma kanattum li anfusakum fajr ma kuntum takijun. Itulah harta yang tidak pernah engkau keluarkan sedekah, infak dan jariahnya. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Mudah-mudahan zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas yang sangat amat mulia ini dan keluar daripada bulan suci Ramadan, selesai daripada bulan suci Ramadan, kita benar-benar menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah, yang mana pahala daripada membaca surat Al-Fatihah ini kita tujukan untuk Sayyidul Walid Habib Abi bin Ahmad Jamalul Lail
Kemudian untuk keluarga Habib Nabi Jamalul Bail, untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal dunia. Yang sudah meninggal dunia, Allah Ta'ala ampuni dosanya, Allah Ta'ala terima amal ibadahnya, Allah Ta'ala tempatkan di tempat yang sangat mulia, yaitu dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang masih hidup, Allah Ta'ala kuatkan iman Islamnya, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala matikan dalam keadaan husnul khatimah ala dunia wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Masyaallah muslimin, hadakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.